Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafid dalam channel untuk edisi yang ke-152 ini. Kita ingin menyampaikan kebahagiaan yang luar biasa terkait dengan eh, peringatan Hari Santri di Indonesia. Sebagaimana disampaikan dan ada di beberapa referensi bahwa tanggal 22 Oktober itu ditetapkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia menjadi hari peringatan untuk santri di Indonesia. Hari santri memang itu sangat khas bagi Indonesia karena di negara-negara yang lain itu tidak ada istilah hari santri eh, yang seperti yang ada di Indonesia. Nah, mengapa hari santri ini kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari nasional? Ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan. Yang pertama tentunya alasan yang paling penting itu adalah sumbangsih para santri dan para ulama terhadap kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana disampaikan di beberapa referensi bahwa tanggal 22 Oktober itu itu ditetapkan sebagai hari santri. Salah satu pertimbangannya adalah adanya resolusi jihad yang disampaikan oleh ulama kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau bersama ulama-ulama di Indonesia itu menetapkan atau menyepakati adanya resolusi jihad dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, dengan adanya resolusi jihad tersebut, kemudian para santri, para ulama, para kiai mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sehingga bergemuruhlah jiwa-jiwa patriotisme, jiwa-jiwa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari serangan para penjajah yang ingin kembali menjajah Indonesia. Nah, barangkali dengan salah satu alasan tersebut bahwa eh, sumbangsih para santri, para ulama terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah tidak diragukan lagi, maka tanggal 22 Oktober itu ditetapkan oleh pemerintah menjadi Hari Santri di Indonesia. Nah, kemudian sumbangsih itu secara historis memang tidak bisa dilupakan dan itu tidak bisa dihapus. Demikian juga santri atau ulama di Indonesia itu juga memberikan sumbangsih yang luar biasa dalam hal mengisi kemerdekaan. Kalau tadi adalah mempertahankan kemerdekaan, juga sumbangsih dalam mengisi kemerdekaan. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin di beberapa peristiwa di Indonesia ada beberapa pihak yang ingin merubah sila, merubah Pancasila atau merubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara-negara yang menjadi bentuk negara yang berbeda-beda ya. Eh, Disitulah kemudian eh, beberapa pihak yang ingin mengganti ya, dasar negara Republik Indonesia
menjadi dasar negara yang lain, tidak atau yang bertentangan dengan Pancasila, maka santri dan para ulama lah juga memberikan sumbangsih yang luar biasa. Artinya apa? Artinya adalah bahwa di dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, dalam mengisi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para santri dan para ulama, alumni pesantren itu memberikan sumbangsih yang luar biasa dalam hal meyakinkan dan dalam hal mempertahankan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Karena para santri meyakini bahwa Pancasila terutama adalah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu sudah merupakan atau sudah merupakan implementasi dari ajaran agama Islam. Artinya tidak perlu kemudian mengganti dasar negara dengan dasar negara yang lain. Dasar negara kita yaitu Pancasila dengan sila yang pertama dan juga menjiwai sila-sila berikutnya itu sudah cukup bagi para santri dan bagi para ulama di Indonesia untuk mengisi dan melanjutkan eh, kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempertahankan. Ya. Jadi dari segi mempertahankan proklamasi itu terbukti dengan adanya sumbangsih baik tenaga, pikiran, bahkan nyawa para santri dan para ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka muncul istilahnya adalah eh, pahlawan di Surabaya karena mempertahankan penjajah Inggris mau masuk di Indonesia lagi. Kemudian dalam masa-masa genting ketika ada beberapa pihak yang berupaya untuk mengganti Pancasila dengan dasar negara yang lain, maka para santri dan para ulama memberikan sumbangsih yang luar biasa juga untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Karena Pancasila yang sudah ditetapkan, sudah disepakati oleh founding father kita, itu sudah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, demikian juga sumbangsih para santri, para ulama, para tokoh-tokoh agama dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia, kita juga menyadari bahwa para santri, para ulama itu memiliki peran yang sangat besar dan memiliki sumbangsih yang luar biasa. Jadi dari segi historisnya, baik pra kemerdekaan, kemudian pas kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, para santri, para ulama, dan para tokoh agama itu memberikan sumbangsih yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 22 Oktober tahun 2022 ini, kita patut berbahagia, terutama adalah para santri, para ulama, para alumni pesantren, karena biasanya alumni pesantren itu tidak mau kemudian tidak disebut sebagai santri, tapi mereka juga disebut sebagai santri. Nah, mungkin yang perlu kita sampaikan di sini adalah pemahaman dengan istilah santri tersebut ya. Secara filosofis, santri itu sebenarnya adalah seseorang yang memiliki komitmen keagamaan dan komitmen keindonesiaan itu sama besarnya. Nah, itulah yang dikenal dengan santri ya. Jadi santri secara filosofis sebenarnya adalah manusia atau seseorang yang memiliki komitmen keindonesiaan dan komitmen keagamaan itu pada posisi yang sama. Jadi tidak tidak melebihi yang lain. Jadi komitmen keagamaan itu sama besarnya dengan komitmen kebangsaan, komitmen keindonesiaan. Kalau misalnya para santri dan para ulama ini misalnya ya, misalnya hatinya itu di bedah, ya, dadanya dibedah, belahlah dadaku, misalnya seperti itu, maka di dalam dada para santri dan para ulama itu isinya adalah ada dua, yaitu keagamaan dalam hal ini adalah Islam dan
keindonesiaan, dalam hal ini adalah kebangsaan. Karena memang komitmen keagamaan dalam hal ini adalah keislaman dan komitmen kebangsaan dalam hal ini adalah keindonesiaan, itu memiliki bobot yang sama. Tidak ada yang dilebih-lebihkan dan tidak ada yang melebihi. Artinya komitmen keislaman dan komitmen keindonesiaan itu komitmennya sama besarnya. Kalau keislaman komitmennya adalah 100%, maka keindonesiaan itu pun juga komitmennya juga 100%. Kalau misalnya dalam hal keagamaan, keislaman, para santri dan para ulama ini rela mempertaruhkan nyawanya, maka untuk membela keindonesiaan dan kebangsaan pun juga rela mengorbankan nyawanya. Demikian juga mengorbankan hartanya, demikian juga mengorbankan pikiran, tenaga, dan pemikirannya itu akan diberikan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai santri ya. Jadi santri itu adalah seseorang yang memiliki komitmen keagamaan, dalam hal ini adalah keislaman, dan kebangsaan dalam hal ini adalah keindonesiaan yang sama besarnya. Jadi tidak kemudian di dalam pikiran para santri itu memiliki keinginan untuk mengganti agamanya dengan agama yang lain atau tidak menaati ajaran-ajaran agama, dalam hal ini adalah keislaman, juga tidak ingin mengganti kebangsaan atau kenegaraan Indonesia ini dengan negara atau yang lain. Nah, biasanya ketika seseorang itu memiliki komitmen keislaman dan keindonesiaan yang seimbang atau yang sama-sama besarnya, maka cinta pada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta pada Rasulullah, juga cinta atau taat kepada pimpinan itu sama besarnya. Dan ini adalah implementasi dari kita sebagai manusia yang memiliki dua posisi utama ya, dua tugas utama dan dua kedudukan utama, yaitu sebagai Khalifatullah dan yang kedua adalah sebagai Abdullah. Jadi ketika kita sebagai Abdullah, maka kita punya komitmen keislaman atau komitmen keagamaan. Nah, ketika kita sebagai Khalifatullah, maka kita memiliki komitmen kebangsaan atau keindonesiaan. Selamat bagi para santri dan bagi adik-adik yang sekarang sedang belajar di pesantren, juga santri-santri meskipun tidak belajar di pesantren, mereka juga disebut sebagai santri ketika memiliki komitmen keagamaan dan kebangsaan yang sama. Artinya ketika dadanya itu dibelah, maka isinya ada dua, yaitu keagamaan dan keindonesiaan atau keislaman dan keindonesiaan. Ketika seseorang itu memiliki dua komitmen itu sama besarnya, yang keislaman 100%, kemudian yang keindonesiaan itu juga 100%, itulah yang disebut sebagai santri. Nah, maka dalam hal ini pemahaman terkait dengan santri ini menjadi meluas ya. Jadi bukan hanya para adik-adik kita, para alumni-alumni dari pesantren, mereka itu pasti mereka adalah santri. Cuma ketika ada seseorang yang memiliki komitmen keislaman dan memiliki komitmen keindonesiaan, maka dia disebut sebagai santri. Tidak disebut sebagai santri ketika dia hanya memiliki komitmen keislaman saja. Dia tidak memiliki komitmen keindonesiaan. Tidak disebut santri ketika dia hanya memiliki komitmen keindonesiaan saja, tapi tidak memiliki komitmen keislaman. Seseorang akan disebut sebagai santri ketika seseorang itu memiliki komitmen keislaman dan keindonesiaan sama besarnya, sama-sama 100%. Maka berbahagialah bagi kita semua yang memiliki dua karakter ini, yang memiliki dua komitmen ini, dan layak disebut sebagai santri. Ada santri junior, ada santri senior, ada juga santri super senior. Ya. Makanya bagi adik-adik kita yang masih belajar, itu santri junior, kemudian santri senior, itu ketika para santri sudah memberikan pendidikan kepada adik-adiknya, dan ada juga yang namanya super senior atau santri super senior yang sudah memberi yang sudah menempati posisi yang sangat-sangat strategis, terutama di keislaman dan di keindonesiaan.
Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia, sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Selamat Hari Santri di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.